Shalom Bapak Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini untuk memuji menyembah Tuhan. Mari Bapak Saudara kita naikkan pujian penyembahan kita. Kita mengucapkan syukur kita kepada Dia, bahwa Dia adalah Raja di segala raja yang baik kita semua. Haleluya. Mari kita bisa memuji Tuhan lebih dalam.
bersyukur di dalam segala keadaan apapun. Kami percaya ketika kami bersyukur ada kuasa Tuhan, ada pertolongan Tuhan, dan ada mujizat Tuhan yang kami alami hari lepas hari. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada kemampuan untuk kami terus menjalani kehidupan ini. Berikan terus kepada kami kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan jangan ambil Roh-Mu dalam hidup kami, agar hidup kami senantiasa boleh ada di dalam jalur kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, agar setiap perjalanan kerohanian kami dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Berkati kami semuanya Tuhan, dan kiranya Engkau bertata di atas setiap puji-pujian, penyembahan yang kami lakukan pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau sungguh sangat diberkati oleh setiap pujian penyembahan kami. Untuk itu bertatalah Tuhan di atas setiap pujian penyembahan kami, dan sebentar lagi Engkau akan memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkati kami, urapi kami, dan pinjamlah lidah mulut hamba-Mu untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak dan mau-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Semuanya sehat? Haleluya, haleluya. Minggu yang ketiga di bulan Maret, dan minggu depan adalah minggu terakhir, dan bulan depan kita sudah memasuki bulan yang baru. Bapak Ibu Saudara, masih terus melanjutkan subtema kita di bulan ini, bahwa kehidupan itu adalah sebuah perjalanan. Dan bulan depan subtemanya berbeda lagi, yaitu kesehatan batin. Biarlah di firman Tuhan yang berseri ini dapat menjadikan Bapak Ibu Saudara itu bertahan sampai kesudahan akhir zaman. Ya, berkesudahan akhir zaman. Dan saudara bisa mengakhiri kehidupan ini dengan baik. Ya. Coba ditampilkan judulnya dulu, nak. Tolong konsentrasi, ini cukup panjang sekali kotak-kotaknya. Ya, tolong konsentrasi ya, supaya semua jemaat boleh mengikuti dan boleh mencatatnya, dan nanti bisa diedit oleh pekerja gereja dan bisa dimasukkan ke dalam YouTube, supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dimanapun saudara berada. Nanti bisa dilihat ulang, bisa dilihat ketika saudara bekerja, saudara santai ya. Pagi hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan yang beberapa minggu yang lalu saya sampaikan. Tentunya tema ini tidak akan lari daripada tema besar kita sepanjang 1 tahun ini, mengakhiri dengan baik. Karena kita tahu bahwa kita sedang memasuki era digital, era milenial. Bagi Bapak Ibu Saudara dan saya seumuran kita yang tua-tua, ya, jangan sampai kita tidak mengupdate dan di-upgrade sehingga kita ketinggalan, karena kita tidak bisa memakai kemauan kita lagi, cara berpikir kita lagi, karena anak-anak sekarang akan bilang itu terlalu kuno. Jadi bagaimana cara menyikapi hal-hal yang seperti ini menjelang hari kedatangan Tuhan kali yang kedua, dan kita terus ditemukan tiada cacat dan tiada celah, dan kita bisa mengakhiri hidup ini dengan baik. Salah satunya kita harus memiliki pikiran yang benar. Mari katakan bersama-sama, pikiran yang benar. Pikiran yang benar. Karena ini salah satu cara untuk kita bisa mengakhiri kehidupan kerohanian ini dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Tanpa kita memiliki pikiran yang benar, tentunya pikiran Kristus loh ya, bukan pikiran kita loh ya. Pikiran Kristus, bukan pikiran kita masing-masing, bukan, tetapi pikiran Kristus yang ada di dalam hidup kita. Itu yang harus nyata,
yang harus terrealisasi, yang harus kita nyatakan kepada diri kita, sehingga ketika kita menghadapi perubahan zaman yang sangat pesat ini, kita selalu memiliki pola pikir yang benar, sehingga kita bisa mengikuti setiap progres kebenaran firman Tuhan untuk menuntun kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Karena sekarang ini kekristenan mulai berubah, Bapak Ibu Saudara. Ya, kekristenan mulai berubah. Di zaman era digital ini banyak orang memilih ibadah di rumah dengan melihat YouTube. Bisa cuplik pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah sesuka setiap orang itu. Ya, dan itu tidak bisa dipungkiri, dan gereja tidak bisa melarang. Bagaimana caranya supaya saudara dan saya menjadi gereja Tuhan yang kokoh, sehingga tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Di dalam pertemuan ibadah itu ada sebuah fellowship, ada sebuah persekutuan, ada sebuah hubungan satu dengan yang lain, bisa bertatap muka. Berbeda dengan kalau kita ibadah di dalam rumah, kita hanya melihat layar, komputer, melihat layar HP kita, dan kita masih kuat sampai hari ini dengan salah satu cara. Kita harus memiliki pikiran Kristus supaya menjelang hari kedatangan Tuhan kali yang kedua, saya dan saudara ditemukan tiada cacat dan tiada celah. Yang percaya katakan amin. Selanjutnya, Marcus Aurelius. Ya, Marcus Aurelius ini seorang filsuf, Bapak Ibu Saudara. Dia berkata seperti ini: pikiran yang benar sangat penting karena menentukan perasaan dan tindakan. Pikiran yang benar sangat penting karena menentukan perasaan dan tindakan. Apa yang saudara pikirkan, apa yang Anda pikirkan, pikiran kita itu menentukan kebahagiaan atau menentukan ketidakbahagiaan kita. Jadi pikiran kita itu menentukan saudara bahagia atau saudara tidak bahagia. Kita tidak bahagia seringkali karena asumsi buruk. Kita tidak bahagia karena kita memiliki pola pikir yang kurang berkenan, kurang baik, kurang benar. Sehingga kita akan memiliki asumsi, kita selalu memiliki pernyataan-pernyataan, pendapat bahwa orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang tidak benar. Nah, pikiran-pikiran yang seperti itulah yang membuat saudara tidak bahagia. Karena menganggap orang lain itu tidak benar, hanya kita yang benar. Itu yang akan membuat kita tidak menjadi orang yang berbahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara, di slide selanjutnya ada seorang bernama Eleanor Roosevelt, Bapak Ibu Saudara. Ini istri dari mantan Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Susah, Bapak Ibu Saudara. Dia pernah berkata begini. Ada 3 jenis pikiran. Saudara pilih yang mana? Itu tergantung saudara. Ya. Eleanor ini berkata bahwa ada 3 jenis pikiran. Yang mana yang saudara pilih? Yang pertama, pikiran kecil. Pikiran kecil itu cirinya suka membicarakan orang, suka gosipin orang. Itu orang yang berpikir kecil. Biasanya seorang pecundang, seorang yang kalah selalu bicara negatif tentang orang lain. Karena dia tidak bisa menyamai orang yang dia omongin tersebut. Karena dia tidak bisa menyamai orang yang dijelek-jelekannya tersebut. Itu pendapat daripada Eleanor. Salah satu pikiran yang bisa dipilih atau tidak dipilih oleh kita, yang pertama adalah pikiran kecil. Yang kedua, pikiran sedang. Pikiran sedang ini adalah pikiran rata-rata. Cirinya suka membicarakan event. Cirinya suka membicarakan peristiwa. Oh, ada peristiwa ini, ada peristiwa itu. Ya, rata-rata lah Bapak Ibu Saudara. Membicarakan peristiwa-peristiwa yang lalu-lalu yang sudah terlewati. Selalu membicarakan yang lalu-lalu, kebanggaan yang lalu-lalu. Padahal dia hidup di zaman sekarang. Dia hidup mau menuju ke zaman yang akan datang. Dia selalu bangga dengan yang ada di belakang. Padahal beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa yang di belakang itu semuanya
dan kita harus fokus ke depan, karena di depan ada Tuhan Yesus yang akan selalu memberikan kemampuan untuk kita melewati setiap persoalan dengan penuh dengan kemenangan. Yang ketiga, itu pikiran besar. Ya, pikiran besar itu membicarakan ide yang konstruktif, membicarakan ide yang positif, membicarakan gagasan, sehingga dengan pikiran-pikiran itu terjadi terobosan-terobosan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tiga ini tergantung saudara mau pilih yang mana. Silakan, monggo pilih yang mana, ya. Dan saudara ingat, ini ada sebuah cerita, tentu saudara tahu sebelum kita nanti baca Alkitab. Saudara ingat ada orang yang namanya Isaac Newton, ya. Dia duduk di bawah sebuah pohon apel, lalu tiba-tiba apel jatuh menimpa kepalanya. Kalau pikirannya kecil, dia berpikir, siapa yang lempar saya buah apel di kepala saya, orang. Itu kalau pikirannya kecil. Saya lagi enak-enak duduk kok dilempar, ya, ketiban apel. Tapi kalau pikirannya sedang, dia mungkin sial saja. Ya kan? Ada kejadian yang sial yang menimpa dirinya. Dan kalau pikirannya besar, dia berpikir, kenapa apel itu kok jatuh dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Itu kalau pikirannya besar, Bapak Ibu Saudara. Bukan jatuh ke samping, bukan jatuh ke kiri dan ke kanan. Maka itulah awal daripada sebuah teori yang namanya relativitas. Makanya ditemukan teori yang disebut relativitas. Itu yang menemukan Isaac Newton, karena memiliki pemikiran yang besar, bukan pemikiran sedang dan bukan pemikiran yang kecil. Bapak Ibu Saudara, seluruh sidang jemaat yang saya kasihi, ketiga jenis model pikiran ini ada di dalam kehidupan kita. Ketiga jenis pikiran ini ada di dalam kehidupan kita. Kita kadang suka membicarakan orang, mengungkapkan peristiwa-peristiwa atau ide-ide. Tapi mana yang paling penting untuk kita pilih, itu akan menentukan kualitas kehidupan saudara dan saya. Saya percaya sebelum Tuhan memberkati kita, Dia harus mengubah pola pikir kita. Ikuti saja. Saya percaya sebelum Tuhan memberkati kita, Dia harus mengubah pola pikir kita. Karena pola pikir kecil tidak mungkin menampung rancangan yang besar. Ya, pola pikir yang kecil tidak mampu menampung rancangan Tuhan yang besar. Rancangan Tuhan yang dahsyat dan besar di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika seorang bertobat, pertobatan itu harus real, harus nyata. Pertobatan di dalam bahasa Yunani berasal dari kata metanoia, artinya perubahan pola pikir, change of your mind. Perubahan pola pikir itu pertobatan, metanoia. Orang yang pikirannya dirubah oleh karena kuasa Tuhan, maka hidupnya akan berubah karena pikiran akan menentukan tindakan kita. Yang percaya katakan amin. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh karena pola pikirmu. Ini inti daripada Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh karena pola pikirmu. Saudara, pikiran adalah medan peperangan. Pikiran itu adalah medan peperangan. Dosa dierami di dalam pikiran. Orang yang pikirannya kotor tidak mungkin hidupnya bersih. Tetapi kalau kita menjaga pikiran kita benar, bersih, kudus, maka itu akan nyata di dalam tindakan dan perbuatan kita. Bagaimana dengan pikiran kita? Bagaimana dengan pikiran saudara? Apakah yang kita pikirkan itu baik? Apakah yang kita pikirkan itu adalah yang tidak baik atau yang kotor? Jawabannya adalah firman Tuhan yang sanggup mengubah cara berpikir kita. Hanya firman Tuhan yang dapat mengubah pola pikir kita. Firman Tuhan katakan, berubahlah oleh pemikiran yang diperbaharui karena Roh Kudus yang memakai firman Tuhan
Tuhan untuk menyadarkan kita. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau tiap hari kita baca firman, tiap hari kita memperkatakan firman, tiap hari kita menghidupi firman, tiap hari kita melakukan firman, keberhasilan dan keberuntungan Tuhan jamin akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Siapa yang percaya kebenaran firman Tuhan ini, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita ini. Dan sekarang saya melihat, Bapak Ibu Saudara, saya melihat ada 3 manfaat, paling tidak ada 3 manfaat mengapa kita harus berpikir benar. Alkitab tadi berkata, segala yang benar, pikirkanlah itu. Alkitab berkata, segala yang benar, pikirkanlah itu. Pikiran yang benar menjadikan kita. Pikiran, bukan yang ini, pikiran yang benar menjadikan kita. Yang pertama, pribadi yang positif. Pikiran yang benar menjadikan kita menjadi pribadi yang positif. Pribadi yang positif adalah pribadi yang optimis, bukan pribadi yang pesimis. Apa itu pribadi yang pesimis? Pribadi yang pesimis selalu melihat kekurangan di tengah kelebihan, melihat kelemahan di tengah kesempatan. Tetapi pribadi yang optimis adalah orang yang selalu melihat kesempatan. Tadi pribadi yang positif, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, pribadi yang optimis adalah orang yang selalu melihat kesempatan di tengah kesempitan, bukan kesempitan di tengah kesempatan. Alkitab menceritakan tentang 12 pengintai dari Israel yang disuruh untuk melihat kondisi tanah Kanaan oleh Musa. 10 orang balik berkata, memang pohonnya besar-besar, tapi penduduknya raksasa-raksasa. Kita seperti belalang, bisa habis dimakan dalam sekejap oleh penduduk yang tinggal di negeri Kanaan tersebut. Tetapi Yosua dan Kaleb memiliki pikiran yang positif, memiliki rasa optimis yang tinggi. Dia berkata, memang musuh kita besar, tapi kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari musuh kita. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang akan selalu bersama dengan kita, dan kita akan lebih daripada seorang pemenang. Dan siapa orang yang masuk di dalam tanah perjanjian? Hanya orang yang berpikiran positif. Yang bisa masuk negeri Kanaan hanya orang yang punya pikiran optimis. Yang pesimis mati semuanya di padang gurun. Ketika raksasa Filistin yang bernama Goliat menantang orang Israel, menghina Tuhannya Israel, semua bangsa Israel ketakutan. Tidak ada yang berani. Siapa yang berani melawan Goliat? Semua orang tidak berani, takut, pesimis. Karena raksasa itu 3 meter tingginya. Bahkan manusia yang lain tidak ada yang 2 meter. Dia 3 meter sendiri, Bapak Ibu Saudara. Sendirian 3 meter. Tapi Daud menghadapinya. Dia punya sikap yang positif. Dia punya sikap yang optimis. Aku akan menghadapi bersama dengan Tuhan. Kalau yang lain berpikir, gede amat itu raksasanya, besar amat itu raksasanya, saya pasti kalah. Itu orang yang pesimis. Karena dia bisa menelan saya. Dia akan mencincang saya. Tapi Daud yang memiliki pikiran yang positif, peristiwa yang sama, tapi pola pikir yang berbeda, dia bilang seperti ini, gue akan lawan ini Goliat. Memang sih tingginya 3 meter sih.
Jidatnya saja lebar sekali. Wah, masa sih kalau saya ketapel dengan batu, jidat yang sebesar itu tidak kena? Aku akan datang dengan nama Tuhan, aku akan ketapel itu jidatnya. Karena itu Goliat mati itu. Karena apa? Optimis, positif Bapak Ibu Saudara. Peristiwa yang menakutkan, kejadian yang menakutkan, tetapi cara pandang yang berbeda, cara penanganan yang berbeda. Dan itu yang membuat Daud menang Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel kecut tawar hatinya. Karena apa? Mereka pesimis. Mereka tidak lihat bahwa di belakang yang lalu-lalu Tuhan yang maha besar yang dia sembah, yang mereka agung-agungkan, yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, sudah menolong mereka. Daud yang tidak punya pengalaman perang seperti kakak-kakaknya, dia datang dengan membawa nama Tuhan. Dia pesimis, dia optimis. Aku akan ketapel itu jidatnya yang lebar. Masa jidatnya yang lebar? Satu batu pun tidak akan mengenai jidatnya yang besar. Aku akan ketapel. Kena mati Bapak Ibu Saudara. Hasilnya berbeda. Saya membaca kisah tentang orang yang bernama Thomas Alva Edison. Ya, Thomas Alva Edison. Ini saudara pasti tahu semuanya. Dia melakukan percobaan 10.000 kali dengan berbagai cara untuk menemukan bola lampu pijar. Selalu gagal. Sebanyak 10.000 kali loh Bapak Ibu Saudara untuk menemukan bola lampu pijar. Selalu gagal, tidak pernah berhasil. Tapi akhirnya dia sukses. Dunia ini jadi lebih indah bukan? Dengan penemuan Thomas Alva Edison. Dunia ini jadi lebih indah bukan? Ada lampu. Ini yang menemukan Thomas Alva Edison. Jadi lebih indah dunia ini. Dan dia berkata begini Bapak Ibu Saudara. Ketika semua orang berhenti mencoba karena dipikir tidak mungkin, itu tantangan bagiku untuk tetap berusaha menemukan solusinya. Kuncinya cuma satu. Keuletan itu adalah kunci keberhasilan. Keuletan itu adalah kunci keberhasilan. Mungkin orang lain menyerah, tapi itu kesempatan bagi saudara untuk bisa membuktikan bahwa apa yang saudara lakukan akan dibuat Tuhan berhasil. Yang menarik sekali ketika Thomas ini masih kecil. Saya suka baca cerita ini Bapak Ibu. Ya, saya tidak pernah ceritain kepada anak-anak saya. Kali ini mungkin dia dengar. Biasanya saya suka menceritain ilustrasi-ilustrasi ketika ada di meja makan dengan anak saya. Yang menarik sekali ketika Thomas ini masih kecil. Dia ke sekolah. Satu kali kepala sekolah titip surat kepada Thomas Alva Edison untuk diberikan kepada mamanya supaya mamanya baca. Dan ketika ibunya baca surat itu, Thomas bertanya, "Ma, suratnya isi apa?" Ibunya kaget Bapak Ibu Saudara. Tapi dia bilang, "Oh nak, kepala sekolah bilang kamu itu anak yang jenius, anak yang cerdas, anak yang pintar, sampai tidak ada guru yang sanggup ngajarin kamu. Jadi dia bilang, mamanya bilang, biar mama saja." Maksudnya kepala sekolahnya ini bilang di dalam suratnya itu, biar mama saja yang ngajarin kamu, karena kamu jenius banget. Oh, jadi besok saya nggak ke sekolah kah, Ma? Mama yang ngajar kah? Ya, oke. Kalau mama yang ngajar, saya besok tidak ke sekolah. Saya belajar sama mama saja. Puluhan tahun kemudian, dia jadi penemu terbesar sepanjang masa. Dia kira-kira punya 1.300 paten untuk penemuan-penemuan yang dia dapatkan. Dan setelah dia dewasa, mamanya sudah lama meninggal, Bapak Ibu Saudara. Satu kali Thomas bongkar-bongkar gudang, ya, tempat penyimpanan almarhum mamanya. Dia pengen bersih-bersih, dia bongkar-bongkar gudang, dan tanpa disengaja dia temukan surat yang pernah dikirim oleh kepala sekolah untuk dibaca kepada mamanya puluhan tahun yang lampau. Dan ketika dia baca, dia kaget saudara. Dia terkejut karena bunyinya adalah seperti ini. Surat aslinya itu bunyinya seperti ini. Ibu, sehingga semua guru tidak sanggup mengajar dia. Kami keluarkan dia dari sekolah dan biarlah Anda yang mengajar anakmu sendiri. Dan
dan di dalam ucapannya di dalam gedung, di dalam gudang tersebut dia ucapkan seperti ini. Kalau mama bacakan dengan kalimat yang sama, saya akan jadi orang yang gagal. Tapi mama memiliki pikiran yang optimis, pikiran yang positif, pikiran yang luas, sehingga dari sudut cara pandang yang berbeda dan akhirnya adalah sejarah bahwa dia menjadi orang yang terhebat, yang menemukan banyak hal luar biasa. Saudara sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi, pikiran yang benar menjadikan kita positif. Pikiran yang benar membuat kita berhasil di dalam kehidupan. Kira-kira kita ini pribadi yang positif atau yang negatif? Kira-kira kita ini pribadi yang positif atau yang negatif? Saya akan coba terangkan dengan beberapa kotak kalimat yang ada di depan Bapak Ibu Saudara, supaya kita tahu. Saya bisa jelaskan beberapa poin ini supaya lebih gampang menangkapnya. Anda yang mana kira-kira? People negatif atau positif people? Orang yang negatif itu pertama takut pada perubahan. Sedangkan orang yang positif siap terhadap pengalaman-pengalaman baru. Orang kalau negatif Bapak Ibu Saudara, dia tidak akan pernah bisa berbaur dengan lingkungan baru. Orang yang negatif dia tidak akan pernah bisa berbaur dengan orang-orang baru. Orang yang negatif tidak akan pernah bisa menerima pemikiran-pemikiran baru dari generasi-generasi yang baru. Tetapi orang yang positif berkata, wah ini pengalaman baru. Aku ada di tempat yang baru. Aku berjumpa dengan orang-orang yang baru. Aku akan bertemu dengan orang-orang yang baru. Aku mau belajar supaya aku bisa menjadi orang yang hebat. Itu perbedaan. Tidak takut perubahan orang yang positif. Tetapi orang yang negatif itu takut dengan perubahan. Yang kedua, orang yang negatif biasanya enggan memuji orang lain. Ya, enggan memuji orang lain. Ngapain saya doain dia? Dia berhasil terus saya enggak. Sekali-sekali lah saya mau doain supaya dia enggak berhasil. Itu pikiran orang yang negatif. Gak suka lihat orang berhasil, gak suka lihat orang senang, gak suka lihat orang itu maju. Tetapi orang yang positif suka memuji dengan ketulusan hatinya. Waduh, engkau orang hebat ya, sukses, saya senang, saya bangga melihat kamu sukses. Bolehkah saya belajar caranya untuk menjadi sukses, supaya kedepannya saya juga bisa mengikuti kamu, jejak kamu untuk menjadi orang sukses. Pola pikir yang berbeda, dengan cara sudut pandang yang berbeda, ya. Orang hebat akan memuji Bapak Ibu, bukan memuji untuk menjatuhkannya, tetapi memuji dengan ketulusan hatinya bahwa dia memang benar-benar memuji sebuah keberhasilan orang lain. Dia tidak takut tersaingi, dia tidak takut untuk dikalahkan, karena dia belajar bahwa ketika dia belajar, dia akan menjadi orang yang lebih hebat. Dan yang selanjutnya, orang yang negatif bicaranya berfokus pada diri sendiri. Ya, kalau ngomong itu tentang dirinya sendiri, ya biasanya yang dijual itu masalahnya, yang dijual itu kesusahannya, pergumulannya, ngomong-ngomong tapi ujung-ujungnya diri kita sendiri. Tapi kalau orang positif ketika ketemu dengan orang lain dia akan bertanya, bagaimana kabarmu bro? Gimana studimu? Apakah kamu sehat-sehat saja? Maju? Lancar? Ya. Coba. Orang yang positif suka memperhatikan orang lain, bukan memperhatikan orang lain dalam tanda kutip ikut campur urusan orang lain, itu beda Bapak Ibu. Memperhatikan orang lain itu memang karena merasa diri cukup dan dia ingin menolong orang lain. Itu perbedaan orang yang negatif, berfokus pada diri sendiri, yang positif memperhatikan atau menolong orang lain. Selanjutnya orang yang negatif menganggap dirinya adalah pusat segalanya, center. Tidak ingin ada saingan. Pokoknya orang itu harus tertuju kepada diri kita saja. Merasa diri kita hebat, merasa diri kita wow, merasa diri kita ini segala-galanya. Makanya hanya berpusat kepada diri sendiri, center. Orang harus melihat dirinya. Orang harus menganggap dirinya itu hebat. Tetapi orang yang positif, dia tidak seperti itu.
Dia siap membantu orang lain. Dia bukan center, tetapi kehidupannya akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Selanjutnya, orang yang negatif biasanya suka menyalahkan orang lain, bahkan untuk kesalahan yang dia buat. Selalu cari kambing hitam, selalu nyala-nyalain orang, padahal dia yang seharusnya bertanggung jawab. Tetapi orang yang optimis, orang yang positif akan bertanggung jawab atas kesalahan yang dia buat. Dia bisa berkata, sorry ya, saya salah, saya bilang, oke, saya akan memperbaiki setiap kesalahan saya supaya kedepannya saya semakin menjadi lebih baik. Itu orang yang positif, Bapak Ibu. Orang yang positif, dia bertanggung jawab atas kesalahannya. Dia berani meminta maaf, dia berani menanggung resikonya, ya kan? Dan akan memperbaiki diri dan akan melakukan yang lebih baik di kemudian hari. Itu orang yang positif. Orang yang negatif selanjutnya tidak mau minta maaf. Tidak mau minta maaf. Gengsi dong minta maaf. Ini ciri manusia, daging ini gengsi kalau minta maaf, Bapak Ibu. Sangat gengsi, ini normal kehidupan manusia. Gengsi dong, ngapain minta maaf? Bahkan lebih suka diam-diaman sama pasangan daripada minta maaf. Biasanya suami istri suka diam-diaman nih. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan, 2 bulan, tidak ngomong-ngomong. Lebih baik diam-diaman daripada minta maaf. Gengsi dong. Aku ini kan kepala rumah tangga yang cari uang. Ngapain aku harus minta maaf kepada istri? Istri juga gengsi juga. Ngapain aku minta maaf? Aku ini yang paling benar. Aku yang paling hebat. Kalau hal ini terjadi, engkau orang yang negatif. Tetapi kalau engkau mau meminta maaf dengan tulus, engkau mau memperbaiki kehidupanmu, kelakuanmu, tingkah lakumu, yang ingin menjadi yang terbaik di masa yang akan datang, engkau akan menjadi orang positif yang akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Selanjutnya, orang yang negatif selalu berpikir keuntungan diri sendiri. Ini biasanya pilih-pilih teman. Oh, kalau saya berteman dengan dia, saya dapat bonus apa ya? Saya dapat hasil apa ya? Ya, pikir-pikir kalau saya berteman dengan dia, untungnya apa ya? Itu orang yang negatif itu selalu berpikir untuk keuntungan diri sendiri. Bisa ngutang nggak ya sama dia? Bisa ngutang nggak sama dia? Dimanfaatkan. Kalau tidak, ya dia tidak akan mau berteman dengan orang-orang tersebut. Ketika orang itu tidak kasih hutang, dia akan marah, dia akan ngambek dan lain sebagainya. Tetapi orang yang pikirannya positif, dia tidak mau menyakiti orang lain. Dia ingin orang lain juga mengalami sukacita dan kebahagiaan seperti dia juga mengharapkan sukacita dan kebahagiaan. Berbeda kan Bapak Ibu Saudara? Nanti saudara pilih yang mana terserah. Selanjutnya, orang yang negatif diam-diam ingin orang lain gagal. Kalau orang lain cerita tentang pergumulan, jadi mudah-mudahan ya Pak ya, saya pergumulanmu berhasil, tapi di dalam hatinya syukurin. Lo suka nyakitin gue, sekarang cerita-cerita sulit, kapok lo. Itu di dalam hatinya orang yang negatif, ya kan? Ya, dia ingin orang lain gagal. Enak saja, saya doain dia yang berhasil, dia yang dapatkan uang, dia yang dapatkan kemajuan. Saya dapat apa? Saya doain, yang berhasil, gagal, jadi miskin, mungkin gitu. Nah, itu orang negatif. Tapi orang yang pikirannya positif, ya, pikirannya positif, dia selalu doain dengan sungguh-sungguh. Saya doain ya Pak ya, saya doain ya Bu ya, saya doain ya Bro, supaya pergumulannya cepat selesai, ditolong oleh Tuhan. Nanti kalau saya ditolong oleh Tuhan, kalau bisa bersaksi, pertolongan Tuhan sungguh ajaib. Bukan hanya saja engkau yang dikuatkan, saya juga yang mendengarkan ceritamu, aku juga dikuatkan dan diteguhkan. Itu orang yang positif. Orang yang positif seperti itu. Biasanya orang itu senang lihat orang lain susah, seperti minggu yang lalu saya sampaikan. Senang lihat orang lain susah dan susah lihat orang lain senang. Itu ciri orang negatif. Tetapi orang yang positif ingin orang lain berhasil. Ya tadi saya katakan, saya doain dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, ciri orang negatif tidak suka dikritik. Ketika orang memberi masukan, tidak suka dikritik, dia akan marah, dia akan jengkel, dia akan rasa direndahkan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena pola pikirnya belum menuju kepada pembaharuan budi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Nah, orang-orang yang negatif seperti ini, dia tidak suka dikritik. Tetapi orang yang positif menerima kritikan yang membangun. Oke, kritikannya cukup bagus,
nanti ke depannya aku akan perbaiki supaya semakin maju. Itu orang positif Bapak Ibu. Menerima dengan sukacita sehingga hidupnya menjadi excellent, hidupnya menjadi berkat, dan hidupnya bisa menjadi contoh bagi banyak orang lain. Orang negatif selanjutnya merasa tahu segala-galanya. Ayo bro baca Alkitab. Tahu, kecil dari Kejadian sampai Wahyu. Ayo bro ibadah, ngapain? Paling-paling korbannya Pak Pendeta Theophilus, tahulah arahnya kemana. Pasti seperti ini. Karena itu merasa tahu segala-galanya. Ya kan, merasa tahu, tidak mau belajar Bapak Saudara, tidak mau mengupgrade hatinya, tidak mau mengupgrade pikirannya, tidak mau mengupgrade seluruh skill kemampuannya, sehingga dia akan menjadi pribadi yang ketinggalan, jadul kata anak-anak sekarang. Ya kan? Tetapi orang yang positif, dia ingin berkembang, dia selalu mengupgrade, dia selalu mempelajari hal-hal yang baru. Sampai hari ini saya mempelajari hal-hal yang baru. Memang pusing buat kepala saya, tetapi saya coba belajar. Kenapa? Kalau saya tidak belajar, saya akan ketinggalan dengan generasi-generasi milenial, ya generasi-generasi Z yang akan ada di depan kita semuanya. Kita akan ketinggalan semuanya. Apa ciri negatif, orang negatif yang selanjutnya, yang terakhir Bapak Ibu? Orang yang negatif membiarkan temannya dalam masalah. Membiarkan temannya dalam masalah. Membiarkan temannya dalam masalah. Syukurin lagi. Membiarkan temannya dalam masalah, tidak mau menolong, tidak mau peduli, tidak mau berbagi Bapak Ibu, tidak mau berbagi doa, tidak mau berbagi pergumulan, tidak mau berbagi dalam hal kerohanian dan lain sebagainya. Ya kan, makanya temannya suka dengan membiarkan temannya dalam masalah. Tetapi orang yang positif berkata, udah jangan nangis terus ya, yuk kita juga harus sama-sama supaya masalahmu boleh lewat, kau ditolong oleh Tuhan, kau akan dikuatkan oleh Tuhan. Kuatlah, percayalah, Roh Kudus akan menguatkan engkau. Masalah yang sama, tapi jawabannya dari sudut pandang itu berbeda Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, orang yang negatif kalau anaknya dapat nilai jelek malah dimaki-maki, biasanya seperti itu. Tapi kalau pikirannya positif, anaknya dapat nilai jelek, dapat nilai berapa? 5. Oke, yuk kita belajar kapan-kapan lagi. Ayo kita belajar, mama temani. Biasanya kan ibu-ibu suka mama temanilah supaya kamu bisa dapat nilai lebih baik lagi. Seulangan, ulang nilainya berapa? Masih 5, Ma. Oke, enggak apa-apa. Kita berdoa, kita belajar lagi. Kapan ulangannya? Minggu depan, Ma. Minggu depan ulangan. Wah, belajar dengan sungguh-sungguh ditemani. Ulang, dapat nilai berapa? 6. Puji Tuhan. Mari kita syukuran. Undang seluruh teman-temanmu. Karena ini kejadian langka, engkau bisa dapat nilai lagi. Itu orang yang positif. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, terakhir yang nih, orang yang negatif itu menerima nasib takdir. Waduh, memang dasar saya miskin, tidak bisa menjadi orang kaya, tidak bisa menjadi orang sukses, suka minder. Orang yang negatif itu dia terima takdir. Padahal takdir itu bisa dirubah oleh kemauan keras kita Bapak Ibu Saudara. Dengan kemauan kerja keras kita, takdir itu bisa dirubah. Aduh, saya orang miskin. Aduh, saya ini minder lah. Saya itu, pokoknya tidak bisa maju-maju. Tetapi orang yang positif berkata, saya akan berubah, saya mau belajar lebih baik, sehingga situasi yang sekarang dan yang ke depan akan jauh lebih baik lagi. Itu orang positif. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini seperti apa? Kalau kita punya pikiran yang benar, diarahkan oleh firman Tuhan, kita menjadi pribadi yang positif. Ada ungkapan seperti ini. A negative mind will never give you a positive life. Jadi pikiran yang negatif tidak akan pernah membuat hidupmu menjadi positif. Yuk baca bersama-sama, di bawahnya 2, 3. Jadi pikiran yang negatif tidak akan pernah membuat hidupmu menjadi positif. Kalau hidupmu ingin positif, kalau hidupmu ingin berhasil, mulai dari mengubah pola pikir yang negatif menjadi positif. Karena sikap positif akan membuat kita melihat karya Tuhan yang besar, karya Tuhan yang indah, dan akan ada banyak berkat-berkat yang akan Tuhan berikan kepada kita. Karena ketika kita memiliki pikiran yang positif dari firman Tuhan, itulah pikiran Kristus yang harus kita miliki, bukan pikiran dunia ini. Karena pikiran Kristus itu datangnya, pikiran positif itu datangnya dari Kristus, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, pikiran yang benar akan menjadikan kita bukan hanya pribadi yang positif, tapi juga menjadi pribadi yang kreatif.
tertinggi, salah satu ciri khasnya punya akal budi. Tuhan ciptakan kita tuh punya akal budi, Bapak Ibu Saudara. Binatang itu, saya kasih tahu, binatang itu mengerjakan sesuatu karena dilatih. Ya, binatang itu bisa mengerjakan segala sesuatunya karena dilatih. Manusia mengerjakan sesuatu karena berpikir. Ada seorang filsuf yang bernama Descartes berkata, "Aku berpikir, maka aku ada," katanya. Jadi keberadaan seseorang ditentukan oleh pola pikirnya. Saudara pernah melihat monyet naik sepeda? Pernah melihat monyet naik sepeda? Wih, keren ya? Kalau di sirkus, monyet main badminton, tenis meja sama orang. Yang manusia kalah seringkali. Ada juga monyet main badminton, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itu dilatih. Monyet itu dilatih, tapi manusia yang melakukan sesuatu karena berpikir dan karena pikirannya dia mengembangkan apa yang namanya culture, kebudayaan, Bapak Ibu. Burung malek, saudara tahu burung malek? Ya kan? Itu sarangnya akan mahal sekali, Bapak Ibu Saudara. Walaupun sarangnya mahal, dari dulu saya masih kecil sampai sekarang sarangnya bentuknya gitu-gitu aja. Kadang di atas pohon, di dalam gua, sekarang dibuatkan rumah, mungkin di dalam rumah paling ada AC-nya juga mungkin, sehingga bikin paling itu kerasan, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Manusia malek itu, saya masuk beberapa rumah malek, ya isinya cuma gitu-gitu aja. Musiknya itu aja. Tetapi coba lihat sarangnya manusia. Ada kulkasnya, ada TV-nya, ya kan? Ada wifi-nya, ya kan? Ada AC-nya. Ya, dulu manusia tinggal di gua zaman dulu, ya. Makanannya berburu, kadang disimpan berbulan-bulan sampai makanan itu jadi basi tetap dimakan. Tetapi sekarang Bapak Ibu Saudara, di kulkas ada macam-macam makanan. Ya. Makanan yang diinginkan di dalam freezer ada semuanya. Karena kecerdasan otak manusia itu sangat luar biasa. Binatang tidak bisa melakukan seperti itu, tetapi manusia bisa melakukan seperti itu. Makanya menurut penelitian katanya, anjing itu bisa mimpi. Anjing itu bisa mimpi. Seperti manusia bisa mimpi. Cuma bedanya, anjing bisa memimpikan apa yang pernah dia alami. Manusia bisa memimpikan apa yang belum dialami. Anjing bisa mimpi, tapi mimpi dia mimpinya tentang masa lalu. Sedangkan manusia bisa mimpi masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Dan menurut penelitian, anjing kalau mimpi dia lihat black and white saja, hitam putih saja. Tapi kalau manusia mimpi full color. Jadi tolong nanti kalau malam saudara tidur, ya periksa mimpi saudara. Kalau black and white perlu dicurigai. Kalau sampai mimpinya namanya black and white saja, itu perlu dicurigai. Karena manusia itu mimpinya masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang full color. Tapi anjing mimpinya hanya bisa melihat black and white hanya di masa lalu saja. Penelitian menunjukkan bahwa otak manusia itu terdiri sekitar 1 triliun sel. Otak manusia itu terdiri sekitar 1 triliun sel yang jaringan sarafnya saja kalau dibentangkan itu sepanjang 9.600 km, Bapak Ibu Saudara. Hampir dari Sabang sampai Merauke. Manusia punya otak yang bisa memproses 30 miliar bit informasi per detik. Maksudnya begini, kalau kita lagi mikir, kita bisa memilah dan memilih 30 miliar informasi, Bapak Ibu. Contohnya ketika kita jalan-jalan di mall, tiba-tiba kita ketemu sama seseorang. Kelihatan saya pernah bertemu dengan bro ini. Di mana ya? Oh ya, kita pernah makan bakso di pinggir sungai itu kan. Dan kita berjumpa dengan banyak orang. Tetapi karena kita memilah 30 miliar informasi, tak langsung ketemu. Ada seorang dari Jerman bernama Profesor Steinberg, Bapak Ibu Saudara, yang berkata, jika memori otak manusia dibuat dalam bentuk komputer, ini ya. Jika memori otak manusia dibuat dalam bentuk komputer,
komputer, maka kita membutuhkan lahan sebesar dunia ini untuk menampung superkomputer yang canggih yang bisa menandingi kehebatan otak manusia. Jadi otak saudara itu sangat luar biasa. Amin. Otak saudara itu sangat luar biasa. Jadi saudara bisa berkreativitas, pekerjaan bisa berkreativitas, apapun bisa dilakukan berkreativitas. Hari ini gagal berkreativitas untuk yang lain-lainnya supaya ada hal-hal yang baru. Makanya hanya seperti orang-orang yang memiliki IQ tinggi yang tertajam Bapak Ibu Saudara, seperti Albert Einstein, rata-rata manusia, jadi termasuk saya dan saudara ya, yang hari ini ada, rata-rata manusia hanya memanfaatkan 2% dari kemampuan otaknya. Sedangkan Henry Ford berkata, berpikir adalah pekerjaan yang paling berat, makanya hanya sedikit orang yang mau melakukannya. Banyak orang malas mikir, banyak orang malas mikir, padahal banyak mujizat terjadi karena manusia bisa mengembangkan kapasitasnya. Ingat ya, minggu kemarin, Tuhan tidak akan memberkati kita kalau kapasitas pikiran kita kecil. Tuhan tidak akan memberkati berkat yang besar kalau kapasitas hati kita itu kecil, wadah yang kita miliki itu kecil. Karena Tuhan itu memiliki rancangan yang besar, rancangan yang luar biasa atas hidup kita. Tapi kalau kapasitas kita kecil, bagaimana Tuhan bisa memberikan hal-hal yang luar biasa yang sebetulnya Tuhan sudah siapkan untuk diberikan kepada kita, tetapi kapasitas kita kecil, tidak bisa menampung berkat Tuhan yang besar, tidak bisa menampung mujizat Tuhan yang besar. Makanya pada pagi hari ini engkau harus memiliki kapasitas hati pikiran yang besar, yang percaya kepada Allah, supaya engkau bisa menjadi pribadi yang positif, pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang ketiga, pikiran yang benar akan menjadikan kita pribadi yang berbahagia. Kalau saudara ingin menjadi orang yang berbahagia, milikilah pikiran positif, supaya saudara bisa mengakhiri kehidupan rohani ini dengan baik, dengan benar, sampai engkau bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal, bisa berjumpa dengan Tuhan Allah Bapa kita, dan kita akan dikaruniakan mahkota kehidupan yang tidak akan pernah bisa diambil oleh orang lain. Kesulitan boleh datang, Bapak Ibu Saudara. Pergumulan boleh datang, silih berganti. Sakit penyakit boleh datang, silih berganti. Kesulitan boleh datang, silih berganti. Tetapi kalau saudara memandang sesuai dengan kacamata Tuhan, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi ketika kesulitan itu datang, jangan lihat pakai kacamata kita. Kacamata kita itu selalu negatif, selalu pesimis, selalu hal-hal yang tidak baik. Tetapi kalau saudara menghadapi kesulitan, menghadapi sebuah tantangan, menghadapi segala sakit penyakit, lihatlah dari kacamatanya Tuhan. Karena firman Tuhan tadi katakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepada-Nya. Respon kita akan berbeda. Kita harus reframing, Bapak Ibu Saudara, melihat kondisi yang sama tapi dari sudut pandang yang berbeda. Bukan dari sudut pandang manusia yang terbatas, tapi dari sudut kacamatanya Tuhan. Seperti Yusuf, saya selalu ulang-ulang ini, seperti Yusuf yang dijual sebagai budak, itu pengalaman yang pahit, itu pengalaman yang tidak enak. Yang jualnya adalah saudara-saudaranya. Tetapi di kemudian hari, dia bersyukur, dia bilang di dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya yang baik untuk kebaikan. Yusuf punya pola pikir yang luar biasa. Orang mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk kita semua. Itu kita harus memiliki mindset yang baik, Bapak Ibu Saudara. Kalau kamu nggak jual saya ke Mesir, kata Yusuf. Kalau kamu nggak jual saya nggak akan pernah menjadi raja muda di Mesir. Terima kasih ya, kamu udah jual saya, sehingga saya punya kedudukan yang tinggi pada saat itu. Pertanyaannya, ketika ada orang yang menyakitimu, bisakah engkau mengucapkan terima kasih? Terima kasih ya, engkau sudah menyakiti saya. Tetapi dari jalan itulah ternyata Tuhan sedang membawa saya untuk menjadi seorang pemimpin yang besar, untuk menjadi orang yang diberkati. Pernahkah saudara ketika ada suami atau istri
menyakiti perasaanmu, menyakiti melukai hatimu. Pernahkah engkau yang disakiti itu meminta maaf? Pernah? Ada? Ada? Hari ini harus lakukan, mulai hari ini, supaya engkau memiliki hati yang bersih dan engkau akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Apa yang dilakukan saudara itu memang tidak baik, tapi Allah bisa mengubahnya untuk mendatangkan kebaikan. Dan itu mulai dengan pikiran yang benar sehingga kita bisa bersukacita di dalam segala keadaan. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 pernah berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kandang, tetapi aku akan beria-ria di dalam Allah yang memberikan kemenangan bagiku. Yang percaya kan? Ini kondisi pahit loh dalam Habakuk itu, kondisi yang pahit sampai ludes, gak ada apa-apa. Tapi dia katakan, aku akan beria-ria di dalam Tuhan yang memberikan kemenangan bagi. Amin. Selanjutnya, nah, happiness is a choice. Kebahagiaan adalah sebuah pilihan. Kebahagiaan itu sebuah pilihan. Dan tergantung saudara mau pilih bahagia atau tidak. Monggo, silakan. Karena cara pandang kita akan menentukan kita bahagia atau tidak bahagia. Saya akan memberikan ilustrasi gambar ini. Coba tanyakan lagi. Coba lihat gambar ini. Gambar ini aja, jangan yang di sebelahnya. Gambar ini saja. Siapa yang bilang 6? Siapa yang bilang 6? Bukan sebelah kiri. Siapa yang bilang 6? Siapa yang bilang 9? Atau memang saudara memang tidak tahu apa-apa? Siapa yang bilang 6? Angkat tangan. Ibu Gembala bilang 6. Siapa yang bilang 9? Ibu Gembala ya subscribe. Ini pelin-pelan ini. Tidak boleh orang pelin-pelan itu, tidak boleh itu. Satu ya satu, ujung dikit darah penghabisan. Sekali lagi, siapa yang bilang 6? 6 ya Bu ya? 6 ya? Siapa yang bilang 9? Loh, Ibu Gembala cuma beda tangannya saja. Ya kan? Itu jawabannya itu tergantung sudut pandang. Jawabannya itu tergantung sudut pandang, saudara. Kalau kita melihat dari sisi ini, nah. Tapi kalau kita lihat dari sisi sini, 9. Saudara tahu kenapa orang sering bertengkar? Kenapa orang sering berantem? Peristiwanya sama persis, kejadiannya sama persis, cara pandangnya berbeda. Karena itu untuk menyelesaikan masalah, satu-satunya empati, Bapak Ibu Saudara. Berusaha menempatkan diri kita di posisi orang lain. Coba yang bilang 6, yang ngotot sekali itu 6, ya kan? Saling pindah ya, saling pindah. Yang 6 ini, yang ke-6, dia pindah ke 9. Oh iya ya, ternyata 9. Yang ngotot ini 9 ini. Kamu yang salah, bikin berantem kan? Coba ngalah sedikit, punya rasa empati. Pindah di posisi yang ke-6. 6 ya. Jadi beda sudut, beda pandangan, Bapak Ibu Saudara. Beda sudut pandangan. Ya. Sudut pandang yang negatif, ya, sudut pandang yang negatif akan membuat saudara tidak bahagia. Sudut pandang yang positif dari firman akan membuat kita menjadi orang yang berbahagia. Saya akan memberikan ilustrasi lagi. Ada seorang penulis, tidak ada di layar. Ada seorang penulis buku, Bapak Ibu Saudara, yang menulis di dalam catatan buku hariannya, buku diare lah, buku hariannya. Dia tulis seperti ini: tahun yang lalu adalah tahun yang buruk. Yang pertama, saya harus dioperasi untuk mengeluarkan batu empedu, terbaring cukup lama di rumah sakit dan menghabiskan banyak biaya. Yang kedua, tahun lalu saya berumur 60 tahun. Saya pensiun dari perusahaan yang sudah saya geluti selama 35 tahun. Dan yang ketiga, tahun yang lalu ayah saya yang tercinta meninggal dunia. Sedih sekali berpisah dari orang yang aku cintai. Yang keempat, tahun lalu anak saya mengalami kecelakaan. Mobilnya hancur lebur luar biasa.
dan akhirnya membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membarui mobil tersebut. Sungguh tahun itu adalah tahun yang sangat buruk. Ketika sudah menulis, ya sang penulis itu istirahat, ya tidur Bapak Ibu Saudara. Ya, dia letakkan buku catatannya. Ya. Dan ketika istrinya masuk di kamar di mana suaminya menulis itu Bapak Ibu Saudara, dia membaca tulisan suaminya. Lalu kemudian dia keluar sebentar, dia ambil kertas, dia ambil pena, dia catat, ya dia menulis sebuah catatan tentang peristiwa yang sama yang dialami oleh suaminya, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Dan dia taruh di meja supaya suaminya baca. Dia nulis, ketika dia nulis Bapak Ibu Saudara, tulisannya seperti ini: tahun lalu saya berhasil menyingkirkan kantong empedu yang selama bertahun-tahun membuat perut saya sakit karena ada batunya. Tahun lalu saya mencapai pensiun dengan kondisi yang sehat. Saya bersyukur 35 tahun Tuhan memelihara saya dengan berkat yang saya dapatkan dari perusahaan. Saya percaya Tuhan akan tetap pelihara saya. Tahun yang lalu ayah saya berusia 95 tahun meninggal dunia tanpa sakit parah, dan dia meninggal dalam Kristus dengan sukacita. Tahun lalu anak saya mengalami kecelakaan mobil. Mobilnya hancur lebur memang, tapi saya bersyukur anaknya selamat tanpa ada luka yang berarti. Sungguh tahun yang lalu saya mengalami berkat dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, peristiwanya sama atau tidak? Peristiwanya sama atau tidak? Kejadiannya sama atau tidak? Sama. Cara pandangnya sama atau tidak? Cara pandangnya sama atau tidak? Beda Bapak Ibu Saudara. Saudara tahu apa yang membuat kita itu bahagia? Bukan kejadiannya, tapi cara pandang terhadap kejadian itu. Dan kalau kita selalu melihat cara pandang berdasarkan firman Tuhan dan dari kacamatanya Tuhan kepada kita, bukan dari kacamatanya kita sebagai manusia yang terbatas, disitulah kita bisa mengalami kebahagiaan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Jika demikian, bagaimana caranya kita mengalahkan pikiran negatif dengan pikiran yang benar? 2 Korintus 10 ayat 5 berkata, ya, kami mengatakan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran-pikiran buruk yang tidak alkitabiah harus ditaklukkan di bawah kaki Kristus, yang telah berfirman melalui Alkitab kepada kita. Dan Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6, ya. Filipi ayat yang keempat sampai yang ke-6. Di sini saya melihat ada 3 langkah sederhana. Ada 3 langkah sederhana supaya kita bisa mengubah pikiran yang negatif menjadi positif. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang pertama, kalau saudara ingin memiliki pikiran benar dan menyingkirkan pikiran yang negatif, yang pertama, saudara harus berserah. Jangan khawatir. Yang pertama, berserah, jangan khawatir. Ayub berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Khawatir. Justru yang kita khawatirkan itu yang akan menimpa kita. Karena Yesus pernah berkata di dalam firman-Nya, jangan khawatir dengan apa yang kamu makan, apa yang engkau pakai, burung di udara Tuhan pelihara
apa yang merupakan kebutuhan. Kita tidak boleh terlalu khawatir Bapak Ibu. Untuk mengubah pikiran yang negatif menjadi pikiran yang benar, kita harus berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya jangan khawatir, utamakan Tuhan. Dia akan membuka berkat-berkatnya. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir. Di tengah situasi yang seperti ini jangan khawatir. Di tengah kesulitan yang seperti sekarang ini jangan khawatir. Tetapi nyatakanlah di dalam doa dengan permohonan ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, selain kita berserah dan jangan khawatir. Yang kedua, berdoa. Ini yang paling penting, berdoa. Bisa di mana saja engkau berdoa. Di ladang engkau bisa berdoa. Lagi santai engkau bisa berdoa. Ketika engkau istirahat engkau bisa berdoa. Engkau sedang dimanapun engkau bisa berdoa. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah permohonanmu dalam doa kepada Allah. Itu firman Allah yang dituliskan Bapak Ibu. Doa itu berkuasa. Pada waktu kita berdoa, kita itu sedang mengisi pikiran dan hati kita dengan kehadiran Tuhan itu sendiri. Kita menghubungkan diri kita yang terbatas dengan Allah yang tidak terbatas itu. Kalau saudara berdoa, ada manfaatnya. Tapi kalau saudara takut, saudara khawatir, apakah ada manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Tetapi kalau saudara berdoa, ada manfaatnya. Kekhawatiranmu diangkat oleh Tuhan. Amin. Mujizat akan terjadi di dalam hidupmu ketika engkau panjatkan doa. Ada manfaatnya. Tetapi kalau engkau khawatir, engkau takut, engkau cemas, itu tidak ada manfaatnya. Justru engkau akan menjadi orang yang pesimis, engkau akan menjadi orang yang gagal, engkau akan menjadi orang yang negatif, dan engkau tidak akan pernah melihat kebesaran, kebaikan, mujizat, pertolongan, dan berkat-berkat Tuhan nyata di dalam hidupmu. Makanya engkau harus berdoa. Ketika ada persoalan, engkau harus berdoa. Ketika engkau menghadapi tantangan, engkau harus berdoa supaya engkau punya sudut pandang dari kacamatanya Tuhan, bukan dari kacamata manusia kita. Dan yang ketiga, terakhir, bersyukur. Amin. Jangan kamu khawatir. Nyatakanlah permohonanmu dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Orang negatif bisa jadi positif ketika dia banyak bersyukur. Karena orang yang bersyukur adalah orang yang memikirkan kebaikan Tuhan. Sedangkan orang yang suka mengomel adalah orang yang selalu tertutup mata batinnya melihat pertolongan Tuhan yang telah dia alami pada masa lalu. Saudara, kita akan banyak bersyukur. Di hari-hari ini saya mengajak saudara untuk lebih banyak bersyukur. Dalam kondisi apapun banyaklah bersyukur. Kalau kita bukannya meminta apa yang belum kita punyai, tetapi mensyukuri apa yang sudah kita punyai. Amin. Jangan meminta apa yang belum kita punyai. Kalau Tuhan tidak memberikan jawaban, engkau akan negatif. Engkau akan menjadi orang yang tidak optimis. Tetapi mensyukuri dengan apa yang sudah Tuhan berikan untuk saat ini kepadamu Bapak Ibu Saudara. Syukuri apa yang ada, yang hari ini, yang sudah engkau miliki, supaya engkau bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Saya ingin kasih ilustrasi lagi. Satu kali ada seorang suami pulang dari kerja. Dia masuk ke rumah, lihat istrinya sedih Bapak Ibu Saudara. Dia lihat istrinya sedih. Ma, kenapa kamu sedih, Ma? Ada masalah kah? Kenapa kamu menangis? Ada masalah kah? Apakah engkau ada problema? Apakah engkau ada hal yang menakutkan? Ataukah ada orang tuamu meninggal, Ma? Sampai engkau sedih begitu? Apa jawab istri? Saya sedih, Pak, karena melihat rekening papa jumlahnya sedikit. Saya sedih, Pak, lihat buku rekening papa nominalnya kecil. Jadi saya nggak bisa beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Satu kali cerita lagi kita sama suami istri. Istrinya belanja itu banyak di mall, belanja itu pulang dengan sukacita belanja Bapak Ibu Saudara. Ya masuk ke rumah lihat suaminya sedih. Dan suaminya nangis. Pak, kenapa kamu sedih, Pak? Apakah ada teman sekerjamu yang melukai perasaanmu, Pak? Apakah ada pekerjaan yang sangat sulit sehingga kau tidak bisa mengerjakan, Pak? Tidak, Ma.
Saya hanya membaca buku nikah kita. Kalau SIM kan ada expirednya, obat ada expirednya, tetapi di buku nikah kok tidak ada expirednya ya, Mak? Bersyukurlah karena Tuhan sudah memberikan kehidupan yang kekal. Bersyukur dengan apa yang sudah kita punyai. Bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Supaya saudara bisa mengucap syukur. Tidak ada duit masih bisa mengucap syukur. Kartu nikah tidak ada expired tetap mengucap syukur. Amin. Dompet kosong tetap mengucap syukur. Rekening kosong tetap mengucap syukur. Makanya saya berbahagia. Ibu Gembala tidak berani lihat rekening saya. Kalau lihat rekening saya, dia akan jatuh pingsan berkali-kali. Saya coba ini ATM-nya, enggak. Karena dia tahu kalau dia lihat nominal saldo rekening, dia akan pingsan di kotak rekening itu, kotak ATM. Ya puji Tuhan, Pak. Ibu Gembala tidak menuntut, Ibu Gembala tidak mau menjadi orang yang seperti itu. Dia selalu mengucap syukur, selalu memberikan kekuatan kepada saya, mengucap syukur bahwa Tuhan akan menyediakan tiap-tiap hari berkat secukupnya. Jangan lihat buku nikah kok ada expire, satu untuk selama-lamanya sampai mau memisahkan salah satunya, dan jangan berikan racun kepada salah satunya supaya bisa mencari penggantinya. Jangan seperti itu. Satu kali saya cerita lagi, ilustrasi lagi. Satu kali ada seorang ngomong sama temannya, ya temannya ini tukang advertising, iklan Bapak Ibu Saudara, yang suka masang iklan di koran, di majalah, di televisi, ya kan? Ya. Nah, temannya ini ngomong sama temannya yang advertising ini, bro, aku mau jual rumah nih. Rumah saya sudah lama, saya tempati, aku bosan sekali ini. Saya mau pindah, cari tempat yang lain, cari suasana yang baru, cari rumah yang baru. Oke, kata teman advertisingnya. Oke, mana data-datanya? Nanti saya olah dengan kalimat yang bagus. Kalau sudah itu saya akan masukkan koran. Mudah-mudahan banyak orang yang berminat untuk membelinya. 2 hari kemudian kalimatnya sudah disusun oleh temannya yang punya pekerjaan advertising itu Bapak Ibu Saudara. Lalu minta persetujuan kepada temannya yang mau menjual rumahnya, ya daripada pemilik rumah, ya sebelum diedarkan di media massa. Lalu kemudian orang ini baca iklannya berbunyi demikian Bapak Ibu Saudara. Dijual rumah 2 lantai yang terawat baik, ya, dengan pemandangan menarik, luas tanah 1000 meter persegi, luas bangunan 800 meter persegi, 4 kamar tidur, 4 kamar mandi, garasi untuk 3 mobil, ruang tamu menghadap ke pantai, ada kolam renang, dan ada taman yang asri. Gimana bro? Setuju iklan yang saya buat begini? Tiba-tiba orang yang mau jual rumah ini tiba-tiba begini Bapak Ibu bertanya, ini rumah bagus amat, saya mau ini rumah ini, di mana ini rumah ini? Saya ingin dong pindah ke sini. Terus temannya, lah ini kan rumah kamu yang mau kamu jual. Kok masa kamu masih mau ini rumahmu lagi? Katanya mau dijual. Kadang-kadang sebelum saya akhiri, para pemain musik boleh maju ke depan. Kadang-kadang istri orang lain lebih bagus dari istri sendiri. Kadang-kadang istri orang lain lebih bagus dari istri sendiri. Kadang-kadang suami orang lain lebih bagus dari suami sendiri. Kadang-kadang kerjaan orang lain lebih bagus dari kerjaan sendiri. Saya mau katakan kepada saudara, syukurilah apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu. 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 Sebab kalau engkau banyak mengucap
pemikiran kadang-kadang ya, istri orang lain lebih bagus daripada istri sendiri. Jangan punya pemikiran kadang-kadang suami orang lain lebih bagus daripada suami sendiri. Jangan punya pemikiran berkat orang lain lebih bagus daripada berkat sendiri. Jangan punya pemikiran pekerjaan orang lain lebih bagus daripada pekerjaan kita sendiri. Yang harus kita lakukan, syukuri dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk saat ini. Kalau engkau memiliki pola pikir yang benar, cara pandang yang benar, cara pandang yang positif, engkau akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mulai hari ini saya ingin melihat jemaat-jemaat gereja Ambassador akan selalu menerima hal-hal yang positif. Yang negatif dibuang semuanya, karena yang positif akan mendatangkan berkah daripada Tuhan. Tingkap-tingkap langit akan dibukakan, maka segala kesusahanmu, segala pergumulanmu, Tuhan akan tolong. Tuhan akan tolong tepat pada waktunya. Mungkin bukan hari ini, bisa besok, karena kuasa Tuhan bisa bekerja kapan saja. Bisa hari ini, besok, dan masa yang akan datang. Tetapi percayalah, ketika engkau memiliki pemikiran yang benar, Allah akan terus bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat saya dan buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi, semusim berlalu, Semusim berlalu, amin Tuhan. namun kau selalu Makasih Roh Kudus. peliharaku. Kasih dan setiamu Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
positif di dalam hati dan hidup kami Tuhan. Tanamkan pada kami pribadi-pribadi yang optimis. Tanamkan firman-Mu melalui Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami, agar kami selalu bersyukuri dengan apa yang sudah kami miliki saat ini. Dan ketika kami menghadapi persoalan, kami menghadapi tantangan, biarlah kami menyatakan dengan doa dan permohonan ucapan syukur, agar kami tidak khawatir dan tidak takut akan kesulitan yang kami hadapi. Kami tahu Tuhan bahwa apa yang terjadi hari-hari ini itu bagus buat kami, agar kami boleh belajar dari sudut pandang kacamatanya Tuhan, bukan dari sudut pandang dari kacamata manusia kami Tuhan. Karena kalau kami memakai kacamata sudut pandang kami sebagai manusia, akan selalu muncul hal-hal yang negatif di dalam hati dan pemikiran, bahkan di dalam ucapan kami. Tetapi jika kami memakai dari sudut pandang kacamata daripada Tuhan, hanya ada kehebatan, kebesaran, keagungan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Setiap apa yang belum kami punyai Tuhan, itu tidak masalah buat kami, tetapi kami selalu bersyukuri dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk saat ini. Kami boleh mensyukuri setiap keluarga-keluarga boleh memiliki pasangan yang baik, boleh memiliki pasangan yang selalu mengasihi satu dengan yang lain. Suami mengasihi istri dan istri mengasihi suami. Begitu juga orang tua mengasihi anak dan anak mengasihi orang tua mereka. Dan kami boleh bangga dengan pekerjaan yang kami kerjakan hari-hari ini Tuhan. Kami tidak akan memikirkan membanggakan pekerjaan orang lain atau membanggakan keberhasilan orang lain, tetapi kami boleh bangga dengan apa yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami untuk saat ini. Ketika kami memiliki cara pemikiran yang benar, memiliki sudut pandang yang benar, yang positif, yang optimis di dalam kebenaran firman Tuhan, kami yakin kami bisa melanjutkan perjalanan rohani ini dengan baik, dengan benar Tuhan. Agar kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, agar dibuat perjalanan kami beruntung dan berhasil. Ketika di hadapan kami ada mara bahaya, ada marah, ada air yang pahit, ada tempat yang tidak nyaman, kuasa Tuhan akan selalu memberikan mujizat yang baru dalam kehidupan kami. Ketika kami menghadapi Goliat, kemenangan besar akan Tuhan berikan kepada kami, dan kami bisa mengalahkan Goliat persoalan, Goliat kesulitan, Goliat pergumulan yang berat. Kami bisa mengalahkannya karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Tanamkan firman-Mu kepada kami, agar kami bisa menjadi orang yang positif, orang yang optimis, dan memiliki pemikiran yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Demi nama Yesus Kristus kami percaya, dan kami pulang dengan membawa sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan, dan membawa kebenaran firman Tuhan. Dan sampainya di rumah kami boleh menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami baca, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan kekasih jiwa kami yang hidup, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami sudah diberkati. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.